Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam santun, salam hormat, dan salam takdim kami kepada para kiai, para sesepuh, dan para spiritualis yang berada di Nusantara dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cahaya cakra Sangkinasi Satrio Piningit. Di era Kali Yuga atau bisa disebut zaman kegelapan ini, bentuk materi telah menjadi ukuran dalam segala hal, mulai dari persaudaraan sampai tingkat kemanusiaan. Hanya manusia elinglah dan manusia yang waspada yang akan selamat, yang telah dikatakan oleh Sri Aji Jayabaya. Maka zaman ini diantisipasi dengan turunnya jiwa-jiwa tua. Jiwa-jiwa tua itu akan memberikan cahaya pelita dalam kegelapan masa. Ia juga mengingatkan kita untuk kembali pada jalan spiritual. Nah, sebelum berlanjut, mungkin kata spiritual banyak yang masih kurang paham ataupun kurang pas dalam mengartikan. Kata spiritual jangan diidentikan dengan dukun atau ilmu-ilmu yang tak kasat mata saja. Namun, kata spiritual ini adalah suatu yang berdekatan dengan jiwa, atau dengan kata lain, sikap keharmonian dan ketenangan jiwa dalam mendekatkan diri kepada Sang Maha Esa. Dan nanti dari spiritual itu kita akan bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian jiwa, sehingga bisa untuk menjalani hidup dengan damai, tenang, dan tanpa keguncangan batin. Karena seperti yang kita ketahui, jika jiwa kita atau batin kita terguncang, maka itu akan menjadi awal terjerumusnya hidup kita dalam kegelapan. Dan dari sikap spiritual itu juga kita akan bisa untuk memahami kehidupan dengan bijaksana dan menyebarkan kasih sayang kepada sesama sebagai cara hidup untuk mencapai ridhonya. Jiwa-jiwa tua yang ada di dalam diri seseorang akan selalu membawanya ke jalan cinta, kasih, maupun kesadaran diri yang lebih tinggi. Ia akan menjadi guru bagi manusia lainnya yang saat ini telah turun dan meniti sang guru besar Nusantara, pembimbing raja-raja, Sabdo Balon. Diceritakan dari sesepuh kami bahwasanya Sabdo Balon tengah mempersiapkan Sangkinasi Satrio Piningit, yaitu sang jasad emas. Berapa lamakah kami para umat harus menunggu dan menantikan sosok tersebut? Di antara kejadian alam yang ada di Nusantara dan sebelum datangnya Dajjal di muka bumi ini, maka akan tampil sosok seorang laki-laki dari keturunan Majapahit. Itu diceritakan dari sang sesepuh, dari kalangan bangsawan yang mewarisi serta memiliki kecerdasan, kesolehan, dan mempunyai kemampuan dan keluhuran budi yang luar biasa. Sosok tersebut adalah seseorang yang beriman dan alim, berilmu dan jujur serta soleh. Dan sosok tersebut akan memimpin bumi Nusantara ini selama beberapa puluh tahun. Namun pada masa itu adalah dimulainya babak pertama dari peradaban Indonesia. Dan pada masa itulah yang telah dikatakan para leluhur Nusantara, yaitu masa bangkitnya Indonesia atau masa emasnya negeri Nusantara ini. Sosok tersebut yang telah lama digaungkan di dalam hati para umat. Ia yang telah dianggap sebagai pemimpin besar Nusantara, serta akan memerintah dunia khususnya dalam wilayah dunia Asia. Di dalam darahnya telah mengalir darah para sang pemimpin, sang pejuang, serta sang sinopati, yaitu panglima perang. Satrio Piningit bergelar Cakra Ningrat
yang didampingi bersama permaisurinya, dan yang akan memimpin di seluruh bumi Nusantara. Wilayah dan kekuasaannya tidak terbatas, lebih dari Sabang sampai Merauke, hingga luasnya sampai ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Kehadirannya, sosok tersebut telah terpilih sebagai seorang khalifah di muka bumi Nusantara ini. Beliau akan diakui oleh seluruh manusia, seluruh makhluk hidup, seluruh kerajaan, dan seluruh bangsa jin, yaitu sebagai pemimpin serta sebagai khalifah dalam dunia ini. Kata sesepuh kami, ingatlah bahwa Satrio Piningit itu selalu bersama dalam bimbingan Imam Besar Sang Ratu Adil, yaitu Imam Al-Mahdi. Namun kehadirannya hampir bersamaan dengan datangnya Dajjal serta bersamaan dengan terjadinya berbagai fenomena alam di muka bumi ini. Akan tetapi kehadiran Satrio Piningit di bumi Nusantara ini akan menjadi peperangan besar, karena nantinya akan muncul dua golongan. Golongan apakah itu? Yang pertama yaitu golongan kanan Panji berwarna hitam, tentunya yang dipimpin oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Dan yang satunya yaitu golongan kiri, Panjinya berwarna merah yang dipimpin oleh pasukan Dajjal. Nah, pada masa itu bumi akan diserang oleh pasukan Dajjal. Bumi akan diporak-porandakan dan manusia akan saling berlarian mencari keselamatan. Mereka hingga lupa akan sanak saudara dan famili. Semua lari kocar-kacir mencari tempat yang aman. Namun, Satrio Piningitlah yang akan menjadi panglima perang, yang sebagai khalifah dari Al-Mahdi di bumi Nusantara ini, sehingga bumi nantinya dapat terselamatkan dan beliau memenangkan peperangan tersebut. Maka di masa itu, di bumi telah dimulai Nusantara akan menjadi terang bercahaya kembali, dan Sang Kinasih Satrio Piningit akan memimpin Nusantara ini. Secara lisan, tangannya sebagai wakil Allah yang amanah penuh dengan keadilan, dan negeri yang telah dipimpin akan dipenuhi dengan keimanan, kemakmuran yang merata, dan kedamaian yang sejati. Oke, mungkin untuk ulasan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Banyak kata salah, saya minta maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.